Kaum Mu'tazilah mengatakan sihir merupakan sesuatu yang bersifat khayalan dan tidak ada dalam realitasnya. Pendapat mereka mengambil pemahaman dari surat Al-A'raf ayat 116 yang berbunyi saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka mensihir pandangan manusia. Wastarbahum, dan mereka pun membuat manusia menjadi takut. Jadi saharu a'yunan nas itu dianggap sebagai menutup mata manusia, pandangan mata yang sebenarnya. Juga firman Allah surat Toha ayat 66, yukhayyalu ilai min sihrihim annaha tas'a. Yukhayyalu, dijadikan berkhayal. Min sihrihim, atas sihir mereka, annahum tas'a, seolah-olah tongkat itu berjalan. Jadi kalau ayat-ayat ini dipahami bahwa sihir itu hanya tipuan-tipuan belaka, bukan sesuatu yang terjadi dengan sebenarnya. Seperti siapa? David Copperfield ya. Itu kan katanya pernah mensihir memindahkan menara Eiffel kok. Yang dipindahkan. Padahal itu tipuan belaka. Sesungguhnya mata manusia yang dijadikan kabur, antara lain sihir, perbuatan sihir. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sihir memang ada dalam realitasnya dan juga memiliki efek yang nyata. Nah, karena tadi ayat yang 116 itu sambungannya adalah waja'u bizihrin azim, dan mereka membuat sihir yang besar. Dan beberapa ayat lain yang menunjukkan sihir memang sebenarnya ada. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan pada kita, sebelum kita tidur itu Rasulullah mengajarkan kita membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. 3 surat ini dibaca berturut-turut, kemudian sebul, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa terjangkau. Itu diulang 3 kali. Itu dalam tafsirnya Hamka itu disebutkan lidaf isyhar, untuk menolak sihir. Itu antara lain itu. Karena memang isinya itu kan surat Al-Falaq An-Nas kan isinya itu. Isinya tentang sihir. Ada memang ini tentang kebenaran sihir, bahwa Rasulullah SAW itu pernah terkena sihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid bin Asom. Yang di situ disebutkan Rasulullah sakit, kemudian oleh malaikat Jibril ditunjukkan bahwa sakitnya itu disebabkan karena sihir oleh Labid. Kemudian malaikat menunjukkan sihirnya bentuknya adalah rambut Rasulullah yang digulung, kemudian dimasukkan dalam sumur dan ditindih watu. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil, kalau itu diambil kemudian Rasulullah sembuh. Kisah ini tentu saja hanya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sihir itu memang nyata adanya dan kita harus senantiasa berhati-hati dari sihir. Nah, artinya kita harus membentengi diri dari hal-hal seperti itu. Karena kalau Rasulullah saja bisa kena, apalagi kita. Namun tentu saja kita tidak boleh terlalu ketakutan dengan sihir. Karena tadi sudah ada antara lain satu resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah diperbolehkan mempelajari ilmu sihir dan mengajarnya kepada orang lain? Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mempelajari dan mengajarkan sihir adalah haram. Karena sesuatu yang mengantarkan pada keburukan itu hukumnya haram.
Antara lain keharamannya itu juga ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah olehmu 7 hal yang merusak. Qalu, sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa itu 7 hal itu? Pertama, asyirku billah, yaitu berbuat syirik pada Allah. Yang kedua, wasihru, kita tidak boleh main sihir, tidak boleh mempelajari sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsi allati haramallahu illa biha, itu membunuh manusia telah diharamkan oleh Allah illa biha, kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, aklu malin yatim, itu memakan harta anak yatim. Waktu riba, dan makan riba. Watawali yaumaz zafi, dan desersi pada waktu peperangan. Waqtul muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan yang baik-baik dituduh melakukan perzinahan. Ini termasuk sab'ul mubiqat, 7 hal yang merusak atau yang membinasakan itu. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau tadi pertama hukumnya haram, yang kedua ulama ada yang berpendapat hukumnya itu hukumnya wajib bagi seorang mufti, bagi seorang hakim, karena kan sulit pembuktiannya kalau tidak tahu ilmunya namanya sihir. Tapi pendapat sebagian pendapat saja. Namun yang benar seperti yang dianalisa, mempelajari sihir adalah haram, yang itu pendapat mayoritas ulama, kecuali ada sebab syar'i yang mengharuskan untuk mempelajari. Itu sebab syar'i tidak ada perintah untuk mempelajari ilmu. Yang ketiga, apakah tukang sihir boleh dibunuh? Ini ada juga pendapat bahwa orang yang melakukan praktik sihir wajib dibunuh. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, atau sahirun atau tukang sihir, atau arrofan atau tukang tenung, fasadaqahu, untuk membenarkannya bima yaqul, apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah mengingkari, telah mengkafiri apa yang diturunkan pada Rasulullah, mengingkari Al-Quran. Imam Abu Hanifah berpendapat tukang sihir boleh dibunuh apabila diketahui dengan pasti bahwa ia pelaku dari sihir. Angel memastikan dia pelaku dari sihir, kan? Yang susah. Sementara Ibnu Sujat, tukang sihir, hukum tukang sihir sama dengan status hukum orang murtad. Kalau orang murtad kan keluar dari Islam, itu kan boleh dibunuh. Riwayat Imam Malik menjelaskan seorang muslim apabila mengerjakan sihir harus dibunuh. Imam Syafi'i mengatakan penyihir tidak dianggap kafir atas sihir yang dilakukannya, tetapi jika tukang sihir itu membunuh dengan sihirnya dan dia berkata sihirku telah mematikan orang yang seperti dia dan aku sengaja membunuhnya, maka dia pendapat tentang sihir. Intinya bahwa sihir itu tidak ada baiknya sama sekali. Bahkan kita ada hadis yang kita kalau kita meyakini apa yang disampaikan dukun, itu ibadah kita tidak jadi masalah untuk hari. Karena memang sihir itu sesuatu yang jelas akan mendatangkan madarat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi kenapa kemudian nanti Allah mengatakan justru Allah mendatangkan orang yang mengajarkan sihir, yaitu Harut dan Marut. Ini memang disebutkan innama nahnu fitnatun, sebenarnya kami hanya memberikan ujian kepada manusia. Di sebagian dari ujian pada manusia adalah sihir itu sendiri, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Sementara malaikat itu sendiri malah takfur, jangan kamu
kafir. Jadi di sini pun kata alal malaka ini tadi saya akan sampaikan disebutkan dua malaikat, tapi dalam qiraah lain disebutkan alal malika ini dua orang penguasa yang namanya Harut dan Marut. Ini tentang masalah sihir. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh takut dengan sihir, tapi kita harus membentengi diri dari perbuatan sihir. Jadi sekarang membanding tadi antara Rasulullah sudah memberikan resep, atau dengan yang lain, yaitu kita senantiasa mendekatkan diri pada Allah. Karena Allah sudah menyampaikan apabila kita senantiasa dekat dengan Allah, maka Allah akan menjadi telinga kita, Allah akan menjadi mata kita, Allah akan artinya hidup kita akan terpelihara dari hal-hal yang merusak kita. Jadi itu sebagai pengantar. Allah.